Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa safina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebut pula Datuk Laksana naik lancang di laut dalam supaya ada pahala. Mari kita sampaikan sholawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan dan tidak lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan sahabat. Dengan memperbanyak sholawat, mudah-mudahan diberi syafaat agar selamat dunia akhirat. Kalaulah boleh, beta tanyakan, mengapa kerang enak dimakan? Kalau boleh, beta sarankan, jangan pernah sholawat dilupakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanjung Katung airnya melimpah, tempat berenang si anak sepat. Hidup orang yang udah banyak masalah, mari langsung baca sholawat. Saya melihat suatu fenomena yang menyedihkan sekali. Apa itu? Ketika orang tertimpa masalah, terutama masalah keuangan, yang dia cari bukan Allah, yang solusinya bukan Allah. Allah merintahkan apabila kita mendapat suatu kesulitan, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah bisobri, dengan sabar wassalah. Ista'inu bisobri wassalah. Apabila kita mendapat kesulitan apapun, ista'inu, minta tolonglah kepada siapa? Bukan kepada bos, bukan kepada atasan, bukan kepada tetangga, bukan kepada siapa-siapa. Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Bisobri, dengan sabar, wassalah, dan dengan sholat malam. Insyaallah hidup kita penuh berkah. Masalahnya kalau sekarang ini, kalau kuncup bisa berkembang, jangan pernah ikatkan jalin. Kalau hidup mau tenang, jangan suka pinjaman online. Kalau jauh si burung merbah, jangan memanah di senja tiba. Kalau hidup mau berkah, jangan suka makan riba. Ini saya pernah melihat sendiri dalam kehidupan saya, udah banyak banget orang. Nah, yang baru-baru ini saya lihat ini. Dulu ada suatu tetangga lah gitu, satu orang yang pernah saya lihat dah. Dan saya juga pernah beberapa kali belanja di situ. Itu toko, kalau di Jakarta namanya Material. Apa itu? Toko bahan bangunan. Itu toko bahan bangunannya bukan satu dua, dan terkenal itu, luar biasa terkenal ya. Kemudian waktu itu, saya kisahkan itu, saya pernah berjualan di pinggir jalan. Waktu itu saya berjualan gorengan di pinggir jalan. Nah, salah satu pembelinya adalah anak yang punya toko ini. Dia bilang, "Kak," tadi kan, "kalau jualan kayak gini mana ada duitnya? Tengok kami jualan bahan bangunan. Itu setiap hari duitnya banyak, juta-juta." Nah, itu kan saya diam aja. Lalu nggak ngomong apa-apa. Saya layani dengan baik dan selesai. Kemudian beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Anda tahu, secara naluri, secara hitung matematis tentu aja aman-aman aja kan. Ternyata tokonya bangkrut, dua-duanya tutup, udah nggak ada lagi. Coba ingin apa sebabnya? Nggak jauh dari yang namanya riba. Dari apa? Riba yang nggak sanggup dibayar lagi, akhirnya terpaksa harus pindah. Makanya kan harus dikosongkan, harus dijual. Makanya susah. Kalau jauh si burung merbah, jangan pernah memanah di senja tiba. Kalau hidup mau berkah, jangan suka makanin riba. Karena riba itu menyusahkan di masa depan. Udah banyak banget dah. Itu yang terakhir saya tengok. Yang sebelum-belumnya, warung orang, apa namanya, toko online orang, ruko orang diambil. Gadai diambil. Akhirnya apa? Gara-gara apa tuh? Diambil, berutang nggak sanggup bayar, ditarik. Itu karena semuanya karena riba. Jauhi riba, hidup kita insya Allah menjadi berkah. Makanya kan jangan sampai orang yang, kalau secara teknis orang yang punya toko bahan bangunan itu kan orang belanja bahan bangunan bukan sedikit itu. Orang belanja jutaan sekali belanja itu bahan bangunan. Paling-paling yang belanja sedikit cuma saya aja. Apa itu? Saklar listrik lah rusak, kawat nyamuk lah, itu aja saya beli agak nyampe 100.000 pun, 50.000 paling-paling. Tapi orang lain belanja jutaan untuk bikin rumah, beli pasir, beli semen, beli segala macam. Secara teknis matematika yang kita hitung, itu dia susah dari bangkrut. Kenapa? Karena untungnya juga banyak. Besi apalagi, bahkan itu besi itu jualannya luar biasa, besi itu kan. Itu sampai dua tokonya udah nggak ada lagi sekarang. Kenapa? Ditarik. Pernah saya lewat dari suatu tempat, di suatu tempat, ini kayaknya rumah ini gue kenal nih, saya baca di koran daerah sini.
Kayaknya kenal nih, kayaknya kita sering sebelah kini kita lewat. Coba lihatin, betul-betul, betul nggak? Apa ada yang bikin aneh, ada tulisannya dijual rumah ini. Pas saya tengok waktu saya lewat itu, rumah ini dalam pengawasan. Jangan melakukan transaksi terhadap rumah ini. Waduh, luar biasa. Gitulah mental kita ditekan oleh apa? Riba. Belum ini kan orang yang udah nih, orang udah jatuh tempo, udah harus bayar kan, apalagi jumlahnya nggak, susah banget untuk terbayar. Apa yang terjadi coba? Mau makan nggak enak, perut mual, kepikiran aja nanti diambil bagaimana, nanti susah bagaimana. Ini belum waktu, udah waktunya harus bayar padahal duitnya belum ada. Coba ingin gara-gara apa? Semuanya gara-gara riba. Jadi bangkrut gara-gara riba. Maka jauhilah riba. Jangan sampai secara teknis itu toko dua nggak mungkin kan bisa kejual, pada satu lah kejual, oke lah, tapi dua-duanya hilang, nggak ada lagi di sini, padahal jualannya hebat banget waktu itu. Ya memang dulu ada orang pernah berkata sama saya, bang saya tahun pertama itu supaya modal riba, tahun pertama saya jualan rame, tahun kedua sepi, tahun ketiga bangkrut. Ya mungkin orang ini juga begitu, hilang dua-dua tokonya itu. Apalagi boleh sewa kan. Nah, begini kita lihat itu penuh, itu bahan bangunan di situ, ada besi segala macam. Itu kalau diangkut gimana cara ngangkutnya itu? Namanya juga udah kepepet, udah harus pindah, udah harus dijual semurah-murahnya, atau biasanya jual sama material lain. Material lain tentu mau karena jualannya murah, yang penting jadi duit. Nah itu sedih banget, penting bisa menutup itu. Jadi sebenarnya saya perhatikan rumah yang dijual karena untuk modal itu masih mending lah, aset dijual. Tapi mungkin karena ya ada riba juga di situ, akhirnya hilang, nggak ada lagi. Sedih kan, dua toko hilang gara-gara riba. Jadi apa namanya, diambil gara-gara riba. Makanya jualan-jualan yang kecil yang sedikit itu menjadi berkah karena nggak pakai riba. Yang kita mesti perbanyak apa? Mesti kita perbanyak adalah sedekah. Kalau sedekah kita perbanyak, kita jauhi riba, insya Allah hidup kita menjadi lebih berkah. Dengan mengganti riba menjadi sedekah, stop riba, perbanyak sedekah, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Kail tenggiri di atas sampan, bawa pergi ke tembilahan. Ambil rezeki, mari kita sedekahkan, insya Allah hidup jadi berkelimpahan. Kita ganti riba dengan sedekah. Jangan lupa kita berawal berpagi-pagi. Insya Allah kalau pagi kita udah bangun untuk tahajud, untuk berdoa kepada Allah, bangun pagi, insya Allah juga itu bagian daripada keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan, meneruskan, dan membiasakan untuk bersalawat, berbangun pagi untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi riba. Insya Allah hidup kita menjadi berkah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk selalu banyak bersalawat kepada Rasulullah. Kita sampaikan salawat kepada Nabi, kita memohon kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.